Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini, marilah kita bersama-sama menghayati ibadah ini dengan tekad untuk berkarya bersama Allah yang memerdekakan. Tema ibadah kita hari ini yaitu berkarya bersama Allah dalam belas kasih Tuhan Yesus. Mengajarkan tentang belas kasih kepada sesama yang dilakukan dengan karya nyata terhadap masyarakat di sekitarnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus selalu menjadi teladan bagi kita untuk berkarya melalui pelayanan kasih kita kepada sesama kita. Marilah kita bersama-sama sujud beribadah di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara dimohon untuk berdiri. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 18, bait pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita, dan Kidung Pasamuan Jawi 14, bait 1. Kulo samyo tetunggilan. Ya Tuhan, kami mengakui dosa-dosa yang kami lakukan dalam kehidupan ini di hadapan-Mu. Untuk itu, kami ingin menyatakan penyesalan dosa kami dan memohon pengampunan-Mu melalui nyanyian Kidung Jemaat 36, bait pertama dan ketiga. Dihapuskan dosaku.
Puji syukur pada Allah. Allah berkenan mengampuni dosa kita. Melalui berita anugerah kita terima sebagaimana tersurat pada Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapak, Ibu, Saudara, dimohon untuk berdiri. Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Allah, begitu besar rasa syukur kami untuk anugerah pengampunan-Mu. Mulialah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Mari kita nyatakan sukacita atas anugerah Allah ini melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 184, bait pertama dan ketiga. Yesus sayang padaku. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, keluarga-keluarga, sebelum membaca firman Tuhan, mari Ibu Bapak, keluarga-keluarga kita berdoa dalam doa epiklesia. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, melalui sabda-Mu yang kami terima hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menerima sabda-Mu ini, menjadi kekuatan untuk berkarya bersama-Mu dalam belas kasih sesuai rencana-Mu yang agung melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita raih Alkitab kita masing-masing. Atau aplikasi program Bible Anda, monggo dibuka. Matius 14, firman sabda Tuhan, Matius 14 ayat 13 sampai 21. Demikian sabda Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia,
dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Ayat terakhir 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berbahagialah mereka sungguh-sungguh baca, merefleksikan dengan dalam, dan sungguh-sungguh melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan nyata sehari lepas sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi bukan sekadar jumlahnya tidak hanya 5.000 orang kan? Sebab jika hitung kasar tiap keluarga misalnya saat konteks bacaan kita ini, saat itu ada 1 bapak, 1 ibu, dan 1 anak. Maka kalkulasi minimal jumlahnya yang diberi makan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah ya sekitar 15.000 orang. 15.000. Nah, sekarang maknai kemahakuasaan Allah yang berbelas kasih itu. Coba lihat ayat 20. Ayat 20 menyatakan eksplisit bahwa dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Sekali lagi, coba saya bacakan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Sekarang izinkan saya ajak, mari Bapak Ibu keluarga-keluarga di rumah, bareng-bareng kita ganti kata mereka dengan kata kita. Mereka kita ganti kita. Sama-sama baca ulang bagian tadi, katakan dan maknai. 1, 2, 3. Dan
kita semuanya makan sampai kenyang. Wow. Membayangkan dengan mengulang kalimat sabda bagian firman ini saja, sepertinya kita sudah kenyang. Betul? Ya. Apalagi kalimat selanjutnya, ayat 20 tadi memberi konfirmasi yang semakin membahagiakan. Selain semuanya tidak lapar atau tidak kelaparan lagi, semuanya kenyang, rupanya masih cukup banyak lebih. Kata sisa di situ bukan sisa-sisa loh ya, atau nyun sewu, maaf, sampah yang tidak bisa dimakan, tetapi benar-benar lebih. Sebanyak kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 12 bakul penuh. Semua karena belas kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama, perhatikan, diam sebentar, maknai dengan kuat. Karena belas kasih. Bahkan belas kasihan. Belas kasih siapa Pak Pendeta? Belas kasih siapa Bapak Ibu Saudara-saudara dan keluarga? Belas kasihan Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena uang kita, bukan karena gaji kita dapat hidup, bukan karena sekedar kita punya pekerjaan kita bisa hidup, usaha, bisnis kita, atau kita bisa hidup karena tabungan dan kekayaan. Pandemi yang masih kita jalani sekarang mengajarkan lebih lagi bahwa kita hidup benar-benar karena kasih karunia Tuhan, karena berkat dan penyelamatannya, karena Tuhan begitu baik kepada tiap kita dan tiap keluarga kita. Kita hidup karena belas kasih dari Tuhan. Nats kita ada di ayat 14. Ayat 14 demikian bunyinya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Sekali lagi saya ulang, perhatikan. Yang banyak dan besar jumlahnya. Jadi tidak sekedar banyak, tapi besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi bagian awal sebetulnya Tuhan Yesus menyembuhkan. Bukan persoalan makan dan memakan, tetapi konteks bagian ini menjadi kuat. Ini merupakan contoh dari belas kasihan Tuhan Yesus terhadap kebutuhan Bapak Ibu Saudara kita semua. Tidak hanya menyembuhkan, tapi Dia mencukupkan untuk kenyang. Jika orang banyak itu merasa lapar, memang sebetulnya mereka harus pergi kan? Sebab memang sebuah keharusan tidak usah diatur, ada peraturan, ada hukum lagi. Tetapi ya, mereka secara manusiawi akan mencari makan dan makanan mereka kan? Tapi perhatikan kata Tuhan kepada murid-murid, pada Anda dan saya. Kamu harus memberi mereka makan. Itu telak. Eksplisit ada di ayat 16. Perhatikanlah. Tuhan adalah untuk tubuh. Tubuh itu adalah buatan tangannya. Bagian dari kuasanya. Dia sendiri terbungkus dalam tubuh.
supaya Tuhan Yesus Kristus dapat hadir dan mendorong kita untuk bergantung kepadanya untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Tetapi Dia memberikan perhatian khusus kepada tubuh, kebutuhan jasmani, ketika tubuh digunakan secara khusus untuk melayani jiwa. Jika kita mencari dahulu kerajaan Allah, ingat firman itu, dan menjadikannya perhatian fokus utama kita, maka Bapak Ibu Saudara keluarga, kita boleh mengandalkan Allah untuk menambahkan hal-hal yang lainnya kepada kita, sejauh itu sesuai dalam pandangannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan padamu. Dan kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran kita mengenai hal-hal lainnya itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan para murid itu sejatinya baru mencoba-coba mengikuti Kristus. Jadi semangat mereka baru muncul. Namun Kristus tetap memerhatikan mereka. Karena itu terlebih lagi Dia akan memelihara orang-orang yang mengikutinya dengan sepenuh hati. Pandemi sekarang adalah kesempatan terbaik. Dengan rendah hati saya mau berkata sekali lagi, kesempatan terbaik untuk kita menghadirkan belas kasih, bahkan belas kasihan Tuhan kepada orang lain melalui diri dan keberadaan kita. Walaupun kita sedang sulit atau bahkan kesulitan, firman Tuhan sesungguhnya menegur, mengingatkan bahwa masih ada 5.000 orang, bahkan berapa tadi sekitar? Ya, 15.000 orang. Maksud Tuhan masih banyak orang lain yang jauh lebih kesulitan, yang jauh lebih menderita ketimbang kita. Mungkin sekarang juga sedang teramat kesulitan. Mari mengingat sekali lagi, mari setia berjuang melakukan ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Walau sulit dan keadaan kita pun berat, mari berbelas kasih. Oleh karena itu Bapak Saudara, yang kedua, yang terakhir, berkarya bersama berbelas kasih. Kalau Tuhan saja berbelas kasih kepada Anda dan saya, kepada keluarga-keluarga kita, maka mari kita juga berbelas kasih kepada sesama, kepada orang lain. Perikop kita kali ini Bapak Ibu Saudara Saudari mengajarkan bahwa sedikit yang kita miliki itu dapat dijadikan berkelimpahan apabila dipersembahkan di dalam dan kepada Tuhan dan diberkati olehnya. Mereka kekurangan makanan, lalu timbullah belas kasihan Tuhan Yesus. Dia peka akan pendengar-pendengarnya, orang-orang yang mengikutinya. Meski jumlah mereka banyak sekali itu, ia masih memiliki waktu, masih memiliki kesempatan untuk berbicara, untuk melayani mereka secara pribadi, kesehatan maupun kebutuhan perut mereka.
Lalu siapa yang harus memberi mereka makan? Tuhan Yesus Kristus melibatkan para murid. Sesungguhnya melibatkan kita di konteks zaman now sekarang ini. Berkarya bersama dengan belas kasih. Tuhan ingin para muridnya, termasuk kita gerejanya, umatnya, keluarga-keluarga Kristus, di keadaan real pandemi yang berat sekarang pun untuk peka, bahkan sedia memberi. Murid-murid hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Jelas tidak cukup untuk lebih dari 5.000 bahkan 15.000 orang. Masih dibutuhkan ribuan roti dan ribuan ikan lainnya kan? Jumlah yang mustahil. Akan tetapi di hadapan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus bukan jumlah yang mustahil. Segala yang dipersembahkan kepadanya diterimanya, diberkatinya, dilipat gandakan. Hasilnya 5 roti dan 2 ikan yang telah diberkatinya itu membuat semua orang kenyang. Bahkan sekali lagi, ingat, ada sisa 12 bakul. Mari maknai sekali lagi. Jangan menguasai belas kasih Tuhan Yesus untuk diri kita sendiri, ego kita, apalagi keluarga kita melulu sendiri saja. Kita harus juga membagi keberkatan itu dalam belas kasih Tuhan Yesus kepada sesama yang berkekurangan, bahkan yang lebih membutuhkan. Melalui pekerjaan Bapak Ibu Saudara, tugas dinas, melalui pelayanan, dan berbagai karya dari hal yang kecil sekalipun kita bisa lakukan dan hasilkan bersama Tuhan Sang penuh belas kasih. Bahkan belas kasihan itu kita berbelas kasih kepada lebih banyak orang lain. Bapak Ibu dan saudari-saudara suka skoteng? Iya, skoteng. Minuman khas biasanya dijual keliling malam hari itu loh. Saya suka sekali skoteng. Diracik, diramu dari air jahe yang biasanya dihidangkan panas campur susu. Lalu ada bahan lain, biasanya dicampur dalam minuman itu kacang hijau, kacang tanah, potongan roti, atau yang lain-lain. Saya punya cerita untuk menjadi bagian closing refleksi kita. Penutup singkatnya begini. Ada satu hari, minggu lalu, itu tukang skoteng lewat, Bapak Ibu Saudara-saudara, di depan rumah. Lalu saya meminta tolong supaya Ben, putra kami, memberhentikan dan memanggil tukang skoteng itu. Singkat cerita, mangkok diambil, saya bilang pesen 2. Lalu Ben dengan Caca dibantu kakaknya itu ambil 2 mangkok, Bapak Ibu Saudara. Dari dalam rumah mereka langsung keluar, sudah dinanti oleh tukang skoteng tadi. Nah, waktu tukang skoteng meracik, membuat skotengnya ke 2 mangkok kami itu, nah ini yang menarik. Saya tidak tahu kapan datangnya, tapi kemudian bergabunglah ada tukang somai. Tukang somai. Nah yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Ben menunggui untuk skoteng jadi, supaya dia bisa bawa masuk ke rumah, tukang somai itu mencoba berkomunikasi dengan Ben.
mencoba untuk bantu bahkan buka pagar depan rumah kami, rumah pastori, lebih luas, lebih lebar. Caca ada di dalam bersama saya di ruang tamu. Lalu mendengar percakapan singkat, tukang somai itu bilang, "Bisa nggak Ben, buka pagernya? Nih saya bantu." Caca menatap saya. Dia terkaget, lalu saya langsung merespon, "Kak, sampai sebegitu kan keadaan susahnya sekarang?" "Iya ya Pak," kata Caca kepada saya. Dia mengerti apa yang saya maksudkan. Benar saja Bapak Saudara, ketika satu mangkok sekoteng diantar oleh Ben ke dalam, lalu Ben dengan sigap mau mengambil mangkok yang kedua, si tukang somai memberanikan diri rupanya bertanya. Dan itu pun sebetulnya saya dengar dari dalam. "Gak mau beli somai? Coba tanya sama Papa." Lalu Ben dengan polosnya, dia berteriak dari pintu pagar, "Pak, gak beli somai?" Lalu saya tersenyum bersama Preti. Lalu Preti bilang, "Pak, kita beli." "Iya, kita beli." Terus Caca saya sampaikan, dan itu kesempatan untuk menularkan ilmu hikmat dari Tuhan. "Ya Kak ya, betul kan? Kita harus lebih banyak berbagi peduli." "Iya Pak." Lalu cepat-cepat dibawa oleh Caca piring untuk membeli somai. Cerita ini mungkin hanya sekilas dan sekelebat. Tetapi Bapak Ibu, mari lebih peka seperti Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa masih lebih banyak orang yang lebih sulit, lebih kesulitan dari hal yang kecil, apapun, bagaimanapun bentuknya. Berikan bantuan, berikan pertolongan Anda, saya, kita semua. Mari berbuat dengan berbelas kasih kepada lebih banyak orang. Sebab kita sudah dan akan selalu mendapat belas kasih, bahkan belas kasihan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami di hadapan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing keluarga mohon dimasukkan dalam amplop dan direkatkan untuk diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah. Nomor rekening 101 008 1049 106. Nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer, ibu, bapak, saudara dapat menghubungi Majelis GKJ Nehemia. Untuk doa persembahan, silahkan nanti dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, dimohon berdiri. Mari kita wujudkan kesediaan kita diutus Tuhan dengan menyanyikan lagu pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 14, bait pertama. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Setelah menerima berkat Tuhan, kita akan ulangi menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 14, bait pertama. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita menerima tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu berkarya bersama Allah dalam belas kasih melalui hidup kita dan dalam pelayanan kasih kepada sesama. Terpujilah Tuhan. Kini, marilah kita menerima berkat yang hanya dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ku nyanyi
kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.